Hahaha. Tuan Guru, mohon bantuannya. Putri ketiga saya pasti telah dirasuki hantu. Tolonglah selamatkan dia. Amitabha. Hamba pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Nyonya. Hanya saja. HMPH. Untuk apa pemuda berwajah pucat ini kemari? Saya Lian Chu dari Kuil King Yun. Atas undangan kepala pelayan kediaman Chen. Datang untuk mengusir hantu. Kuil King Yun. HMPH. Hamba ingat. Bukankah semua pendeta di sana sudah mati? Kenapa masih tersisa satu orang sepertimu? Pendeta ingusan. Dari mana kepala pelayan mencari penipu seperti ini? Mohon jangan marah, Tuan Guru. Saya akan segera mengusirnya. Tidak apa-apa. Biarkan saja dia di sini. Hari ini aku akan membiarkan pendeta muda ini melihat dunia yang sebenarnya. Hantu jahat. Cepat keluar dari tubuh wanita itu. Naga langit perkasa. Tuan Guru memang benar-benar hebat. Putri saya ada harapan untuk selamat. Biksu ini terlihat cukup hebat. Hantu jahat. Jika kau tidak mau keluar, jangan salahkan aku jika kumusnahkan jiwamu. Guru, Guru, ada apa denganmu? Dari mana datangnya biksu botak sialan ini? Berani-beraninya mengganggu kesenanganku. Mencari mati. Hantu? Ada hantu. Ah, sayang sekali, hanya terlihat hebat tapi tidak berguna. Untuk menghadapi hantu penggoda. Kekuatan segini saja tidak cukup. Apakah kau juga datang untuk membasmiku? Saya hanya menjalankan titipan orang saja. Saudara sekalian, mari kita bicarakan baik-baik. Bagaimana kalau kau pergi meninggalkan nona ketiga? Memangnya kau siapa? Hanya seorang pendeta tahu busuk entah dari mana. Berani-beraninya menyuruhku pergi. Bermimpilah. Jangan ganggu kesenanganku. Atau aku akan menghabisimu juga. Karena Tuan bersikeras begitu. Maka aku pun tidak akan berbelas kasihan lagi. Hahaha. Benda itu tidak ada gunanya bagiku. Mau melukaiku? Mustahil. Kenapa kau bisa melukaiku? Keling ini terbuat dari kayu yang tersambar petir. Dan aku juga sudah merendamnya dengan darah anjing hitam. Kau benar-benar menggunakan cara yang sangat rendahan. Hari ini aku akan melenyapkanmu. Pendeta muda ingusan yang cari mati. Matilah kau. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Sekarang sudah tahu kehebatanku, kan? Situasi apa ini? Hantu mesum yang tadi menyergapku. Kenapa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Karena kau tidak mau diajak bicara baik-baik, maka terimalah akibatnya. Maka aku tidak perlu menahan diri lagi. Tadinya keling. Sekarang pisau jagal. Beraninya kau meremehkanku. Hantu mesum ini nekat membakar jiwa raganya demi meningkatkan kekuatan. Tamatlah, pendeta muda ini pasti mati. Matilah. Teknik pedang enam yang, jurus pertama. Jurus pemecah jiwa. Tidak mungkin. Kau hanyalah pendeta tahu busuk. Bagaimana mungkin kau mengalahkanku dalam satu serangan? Lupa memberitahumu. Pedang ini bernama pedang karma pembantaian. Dan juga telah direndam dengan darah anjing hitam. Khusus untuk membasmi roh jahat. Selamat kepada Inang karena telah membunuh hantu nafsu. Mendapatkan 300 poin kebajikan. Untung saja ada kitab tahu Huang Ting peninggalan guru yang membantuku berkultivasi. Jika tidak, aku tidak akan bisa membunuh hantu ganas ini secepat itu. Putriku, kamu akhirnya sadar. Hantu nafsu sudah disingkirkan. Nona muda ketiga hanya perlu beristirahat selama 3 hari. Pulihkan stamina dan tidak akan ada masalah lagi. Terima kasih banyak atas pertolonganmu, Taois.
Mulai sekarang, keluarga Chen akan menanggung biaya dupa di kuil Qingyun. Kalau bukan karena biksu sialan itu. Kemana perginya biksu sialan itu? Sisa-sisa dari kuil Qingyun ternyata bisa menaklukkan hantu jahat di atas tingkat kultivasinya. Aku harus segera melaporkan berita ini kepada kepala biara. Jika tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. Namaku Lian Chu. Awalnya aku adalah murid termuda di kuil Qingyun ini. Beberapa tahun yang lalu, guru dan kakak seperguruanku pergi keluar untuk menaklukkan roh jahat. Setelah itu, mereka tidak pernah kembali. Kini kuil Qingyun ini hanya menyisakan aku seorang diri. Terdeteksi inang mulai berkultivasi. Sedang mengonsumsi poin kebajikan. Meningkatkan progres kultivasi inang. Kitab Tahu Huang Ting. Mengonsumsi 300 poin pahala. Meningkatkan teknik pedang 6 yang milik inang ke tingkat 2. 300 poin pahala masih terlalu sedikit. Sepertinya aku harus keluar untuk mencari lagi. Melihat di mana ada hantu jahat. Kepala biara, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pendeta muda dari kuil Qingyun itu menebas hantu jahat. Jadi saya segera datang untuk melapor. Bukankah kuil Qingyun sudah dihancurkan beberapa tahun yang lalu? Dari mana lagi ada pendeta tahu? Jangan-jangan itu hanya bocah ingusan dari mana saja. Siapa yang menipu orang? Saya tidak berbohong. Saya mohon kepala biara mempercayai saya. Sangat ingin mengetahui dirimu. Hui Kong. Meskipun apa yang kamu katakan itu benar. Itu hanyalah seorang pendeta muda baru yang tidak tahu apa-apa. Pendeta kuil Qingyun. Sudah tewas semua di alam hantu beberapa tahun lalu. Seorang pendeta muda. Sampai membuatmu begitu panik. Terlihat bahwa hati zenmu masih belum stabil. Kamu dihukum merenung di ruang isolasi selama sebulan. Selama masa itu, tidak diizinkan keluar tanpa izin. Hah, baik. Hui Neng, Hui Xin. Pergilah kalian selidiki asal-usul hantu jahat itu. Hantu jahat tiba-tiba muncul kembali. Pasti ini pertanda buruk. Baik. Adapun pendeta muda penipu itu. Jika kalian bertemu dengannya, bunuh di tempat. Kota Wei ini. Sudah cukup dengan adanya kuil Jingguang kita. Kepala biara ini benar-benar. Hanya karena sepatah kata dari kakak Hui Kong. Kita langsung disuruh menyelidiki asal-usul hantu ganas ini. Kita harus mencari kemana? Menurutku, itu karena kultivasi kakak Hui Kong terlalu lemah. Sampai-sampai tertipu oleh pendeta muda itu. Yaitu, kuil Qingyun itu sudah hancur sejak bertahun-tahun lalu. Sama sekali tidak perlu ditakuti. Kakak, lagi pula kita juga tidak akan menemukan apa-apa. Lebih baik kita istirahat sebentar di sini sebelum melanjutkan perjalanan. Baiklah, kita isi perut dulu saja. Kakak, apa kau merasa di sini hawanya agak dingin? Cuaca sepanas ini. Mana mungkin ada hawa dingin? Jangan-jangan kau takut karena ucapan kakak Hui Kong tadi. Dua biksu terhormat, pasti lelah menempuh perjalanan jauh. Ada yang bisa saya bantu? Saya adalah biksu dari kuil Jingguang, yang datang khusus untuk membasmi roh jahat di kota ini. Hari ini kebetulan lewat sini, dan ingin meminta sedikit makanan. Kebetulan sekali. Lihatlah aula ini. Sudah penuh sesak oleh pengunjung. Tapi jika Anda berdua tidak keberatan, silakan istirahat sebentar di halaman belakang. Saya akan segera meminta pelayan menyiapkan makanan untuk Anda. Kalau begitu, terima kasih banyak atas kebaikannya. Hehehe. HM.
Terdeteksi kemunculan roh jahat. Mohon host segera pergi untuk menaklukkannya. Datang di waktu yang tepat. Bisa menambah poin kebajikan lagi. Ah, Kuil King Yun, bukankah para pendeta tahu di sana sudah mati semua? Dari mana kau muncul? Hahaha. Kukira siapa tadi? Ternyata dia komplotan pendeta-pendeta tahu itu. Hari ini aku akan mengirimmu ke bawah untuk berkumpul dengan mereka. Gawat, hantu kertas ini berasal dari boneka kertas pengiring pemakaman. Sekarang dia bahkan telah melatih domain hantu miliknya sendiri. HMPH. Anak-anak, waktunya makan. Habislah. Bahkan sihir pun tidak bisa digunakan. Domain hantu ini sungguh mengerikan. Pendeta muda yang menyebalkan ini. Jika bukan karena dia, mungkin aku masih bisa menahan satu pukulan dari hantu kertas ini. Lalu mencari kesempatan untuk kabur. Tapi sekarang karena ada domain hantu ini, aku tidak bisa kabur meskipun ingin. Jadi ini yang disebut domain hantu. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Sepertinya aku sedikit meremehkanmu. Hahaha. Di wilayah hantuku, kalian sama sekali tidak bisa menggunakan sihir. Matilah kalian semua. Adik seperguruan. Kakak seperguruan, hari ini aku membalaskan dendammu. Jurus kedua teknik pedang enam matahari. Gaya matahari membara. Arg. Ug. Apa? Tidak mungkin. Di wilayah hantuku, siapapun tidak bisa menggunakan sihir. Kenapa kau bisa mengeluarkan sihir api? Aku tidak bisa sihir apapun. Ini adalah teknik pedang yang standar. Aku hanya sedikit menguasai bela diri saja. Bagaimana mungkin? Maksudmu kau menghancurkan domain hantuku hanya dengan teknik pedang? Bagaimana mungkin? Uhu. Ha, apa yang tidak mungkin? Mau lari? Pahala yang susah payah kutemukan. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu kabur begitu saja? Jurus pertama pedang enam yang. Jurus pemecah jiwa. Arg. Apa? Alam hantu itu lenyap? Siapa sebenarnya pendeta muda ini? Benar-benar menakutkan. Laporan, Pak. Pergi ke kota Wei untuk mencari jalan. Tuan hantu nafsu dan hantu kertas telah gugur. Kau. Maksudmu. Dua saudara yang dikirim ke kota Wei telah dihabisi. Ah, Tuan. Apa maksudnya ini? Kami adalah orang yang telah meninggalkan duniawi. Apakah Tuan takut kami tidak membayar? Tidak, tidak. Anda berdua bercanda. Saya hanya khawatir tamu di depan terlalu berisik dan mengganggu makan Anda berdua. Silakan beristirahat sebentar di sini. Saya akan segera menyiapkan makanan untuk Anda. Adik seperguruan. Apa kau merasa penginapan ini agak aneh? Aneh? Apa yang aneh? Ini hanyalah sebuah penginapan biasa. Tidak, penginapan ini bermasalah. Kita harus. Enak, enak sekali. Ah,
Adik Huisin. Adik Huisin. Hahaha. Bagaimana? Buah persembahan ini enak, bukan? Ah, kau. Makhluk jahat dari mana kau ini? Beraninya kau muncul untuk mencelakai manusia. Segera hentikan. Kalau tidak, akan kubuat jiwamu musnah selamanya. Hanya mengandalkan kalian dua biksu bau ini, adik seperguruanku baru saja diringkus beberapa hari yang lalu. Apakah kalian yang mencelakainya? Hari ini, aku harus membalaskan dendam adik seperguruanku. Ah, mungkinkah perkataan kakak seperguruan Huikong itu benar? Tidak, aku harus segera pergi dari sini. Melaporkan kejadian ini kepada kepala biara. Heh, hahaha. Hantu ganas ini ternyata sangat kuat. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ah, tunggu sebentar. Bukan kami yang melukai adik seperguruamu. Melainkan pendeta tahu dari kuil Kinyun itu. Ah, kuil Kinyun sudah hancur sejak beberapa tahun lalu. Mana mungkin masih ada pendeta tahu di sana. Masih beraninya kau membohongiku di saat seperti ini. Matilah kau. Ah, hari ini aku akan mati di sini. Ah, ah. Siapa itu? Saya Lian Chu dari kuil Kinyun. Datang untuk mengusir hantu. Benar sekali. Lagi pula menurut laporan mata-mata, hantu nafsu dan hantu kertas. Saat kedua tuan itu tewas, mereka semua melihat biksu dari kuil Jingwang berada di lokasi bersama pendeta Tao dari kuil Qingyun. Menurut pandangan saya, sangat mungkin kuil Jingwang dan kuil Qingyun telah bekerja sama. Kuil Jingwang dan kuil Qingyun bekerja sama? Hahaha. Apa kau sedang mempermainkanku? Belum lagi kelompok dari kuil Jingwang itu. Apa kemampuan para biksu tak berguna itu? Siapa yang tidak tahu soal kuil Qingyun? Para pendeta Tao itu sudah lama mati semua. Mana mungkin masih ada pendeta Tao? Entah itu benar atau palsu. Kita semua harus waspada dan berjaga-jaga. Terutama pendeta Tao yang satu ini. Asal-usul pendeta Tao ini tidak jelas. Kabarnya dia bisa memanggil petir dan mengendalikan kekuatan api. Itu hanyalah trik murahan. Mereka semua hanyalah sekumpulan orang tak berguna. Dibandingkan itu, hal terpenting sekarang adalah aku harus mendahului orang lain. Jadilah raja hantu baru di kota Wei. Tenang saja, Baginda. Kami sudah bersiap sejak lama. Ting. Poin jasa kitab tahu Huang Ting saat ini, 500. Dapat digunakan untuk mempelajari sihir atau meningkatkan tingkat kultivasi. Hantu kertas ini, sepertinya jauh lebih kuat daripada hantu nafsu sebelumnya. Ternyata memberiku 500 poin jasa. Tapi dengan 500 poin ini, entah sihir hebat apa yang bisa kupelajari. Tuan rumah saat ini bisa mempelajari sihir pengendali benda. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Tentu saja pelajari. Gunakan sisa poin jasa untuk meningkatkan tingkat teknik pedang enam yang. Ting, selamat Anda telah menguasai sihir pengendali benda. Mengambil benda dari jarak jauh dalam jangkauan tertentu. Ting, selamat Anda. Teknik pedang enam yang telah mencapai tingkat ketiga. Teknik pedang enam yang ini. Berapa lama aku harus berkultivasi agar mencapai maksimal? Potensi teknik pedang enam yang belum mencapai batas. Hanya teknik pedang ini saja. Cukup untuk digunakan tuan rumah seumur hidup. Silakan tuan rumah berlatih dengan tenang. Ah, sialan. Aku tidak menyangka teknik pedang enam yang ini begitu hebat. Sepertinya peninggalan guru benar-benar barang bagus. Energi hantu macam apa ini?
jam tangan, daftar permukaan. Bahkan bisa dilihat dengan mata telanjang. Kita harus segera kembali dan melapor ke kantor pemerintahan. Sekaligus menghubungi Biksu Agung Kuil Jingwang. Tidak boleh ditunda lagi. Baik. Semuanya. Setelah masuk ke wilayah hantuku. Masih berharap bisa kabur tanpa luka. Tangkap mereka semua. Habislah kita, ada begitu banyak hantu jahat. Kita tidak mungkin bisa melarikan diri. Aku sudah mengirim pesan kembali ke kota. Kalian para hantu jahat, bersiaplah untuk mati. Kota Wei sering terjadi kasus kriminal. Pendekar berbakat seperti Nona Fang Qinglan bersedia membantu kantor pemerintahan Kota Wei. Sungguh merupakan berkah bagi kami. Aku tumbuh besar di Kota Wei sejak kecil. Kakakku juga mengelola penginapan di sini. Saat ini sedang dalam masa yang genting. Kami yang memiliki kemampuan, tentu harus ikut berkontribusi bagi rakyat Kota Wei. Kepala penangkap Wang. Ini sepertinya suara peluit. Benar. Kepala penangkap Zhao sedang menyelidiki sumber kejahatan baru-baru ini. Seruling Chuanyun ini adalah tingkat tertinggi. Cara komunikasi darurat. Mungkinkah kepala penangkap Zhao dalam bahaya? Tidak ada waktu untuk menunda lagi. Kita harus segera pergi menyelamatkan mereka. Aku akan pergi mengumpulkan para petugas. Tolong Nona Fang beritahu para biksu di kuil Jingwang. Pergilah memberi bantuan ke arah barat kota. Baik. Baiklah. Tuan rumah telah sampai di tujuan. Navigasi selesai. Bukan? Aku datang karena kau bilang ada makhluk jahat di sini. Mana makhluk jahatnya? Hei, ha, jumlah hantu-hantu ini terlalu banyak. Teruslah berlari. Nyawamu cukup kuat. Tahan banting juga. Kami belum puas bermain. Arg. Zhao Wuzu, kau tidak apa-apa? Beraninya melukai petugas Wei Cheng. Kalian para makhluk halus. Hari ini kalian semua akan mati di sini. Yo, bantuan datang. Benar juga, sepertinya tiupan peluit tadi. Bukan untuk menghibur kita. Aku terpikir cara bermain yang lebih menarik. Teknik penyerang jiwa, keluar. Arg. Heh, ilmu sesat apa ini? Jiwaku tidak bisa dikendalikan. Kepala Polisi Wang, jangan panik. Perintah merah. Hancur. Terima kasih, Nona Fang. Bagaimana Anda melakukannya tadi? Ini saat aku meminta bantuan ke kuil Jingwang. Dupa penenang jiwa pemberian Master Wunian. Katanya bisa menenangkan jiwa. Menghindari kerasukan. Untuk berjaga-jaga. Aku datang lebih dulu. Biksu Agung dari kuil Jingwang akan segera tiba. Lagi-lagi trik biksu botak sialan itu. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Lukisan 100 hantu berarak. Arg. HM. Pasukan hantu, dengarkan perintahku. Ah, target raja adalah seluruh kota Wei. Bunuh semua manusia yang ditemui tanpa ampun. Dengan kekuatan kita, tidak masalah untuk menghadapi hantu-hantu kecil ini. Asalkan kita bisa bertahan sampai biksu agung dari kuil Jingwang tiba. Hei, hati-hati. Arg. Zhao Wuzu. Sekumpulan hantu kecil keparat.
Aku akan mencincangmu menjadi beberapa bagian. Manusia rendahan berani mencoba melawan pasukan 100 hantuku. Serang. Bertahanlah. Bantuan dari kuil Jingwang akan segera tiba. Percayalah padaku. Hang Ha. Lindungi kota Wei. Kami pun merasa berkewajiban untuk itu. HMPH. Uhuk. Tolong. Sakit sekali, sakit sekali. Teknik pengendalian benda. Pergi. Kalian para hantu mengeroyok di sini. Apakah itu pantas? Membawa pisau jagal. Satu tebasan menghancurkan 10.000 hantu. Anda adalah pendeta Tao yang menyelamatkan kakak saya sebelumnya, bukan? Kakakmu? Kakak saya adalah pemilik kedai Taiping. Sebelumnya, bukankah Anda yang membunuh iblis jahat itu? Dan selamatkan saudara perempuanku. Benar, Anda yang membunuh hantu nafsu dan hantu kertas. Hadirin sekalian. Benar sekali, kakekmu ini orangnya. Hari ini aku akan melenyapkan kalian juga. Hahaha. Memangnya kamu bisa apa? Sayangnya kedua orang itu terjebak dalam tipu muslihatmu. Hari ini aku akan membalaskan dendam kedua orang itu. Anak buahku, serang. Hari ini aku akan membuat pendeta muda yang tidak tahu diri ini habis tak bersisa. Pendeta Li, gelombang hantu ini sangat ganas. Aku takut kita bukan tandingannya. Bagaimana ini? Tenang saja. Ini semua adalah pahalaku. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka pergi? Amitabha. Biksu ini datang terlambat. Kepala biksu, orang itu, adalah pendeta muda yang kemarin di penginapan Taiping. Menyelamatkanku dan Huisin. Orang ini benar-benar memiliki kemampuan. Hanya bocah ingusan ini, kelihatannya sama sekali tidak seperti orang yang punya kemampuan. Huisin, Huineng. Pasti kalian terkena sihir pengalih pandangan. Bagus, bagus sekali. Kuil Jingwang dan Sekte Qingyun benar-benar bersekongkol. Tadinya kukira kota Wei sudah tercerai-berai. Tak disangka aku meremehkan kalian. Jangan asal bicara. Apa maksudmu kuil Jingwang dan Sekte Qingyun bersekongkol? Kuil Jingwang kami mewarisi ajaran Buddha yang ortodoks dan unggul. Kamu hanyalah seekor hantu budak. Hantu budak? Dengan kemampuan penglihatanmu itu, dasar biksu botak. Masih berani mengaku mewarisi ajaran ortodoks? Dasar tidak berguna. Cari mati sendiri. Maju. Cuma trik murahan. Sang Buddha Maha Pengasih. Hari ini biar aku yang mengantarmu. Tak kusangka kau si botak ini punya kemampuan juga. Ini adalah teknik rahasia kuil Jingwang. Cahaya Buddha menyinari segalanya. Mampu menekan semua arwah jahat. Kelompok iblis ini tidak akan bisa lari hari ini. Si botak sialan. Tak kusangka kau menguasai jurus ini. Aku meremehkanmu. Hahaha. Hari ini akan kubuat kalian semua arwah jahat lenyap. Ada apa ini? Tuan Hantu, itu Tuan Iblis Hantu. Bawahanku tidak becus bekerja. Mohon hukum kami. Tak apa. Jadi kalian yang melukai kaum hantuku? Hari ini aku akan membuat kalian semua mati bersamaku. Ternyata dia iblis hantu besar. Bukankah dia sudah disegel? Kenapa dia bisa ada di sini? Tubuh emas cahaya Buddha hancur sekali tebas. Kekuatan monster ini jauh melebihi perkiraan. Harus melihat batas kemampuan mereka. Menggunakan 600 merit untuk menukar teknik menghapus ki tingkat dasar. Perhatian, selama penggunaan harus tetap diam. Sekitar 3 napas. Nona Fang. Tahan dia selama 3 napas untukku. Setelah 3 napas, aku akan mengambil nyawanya. Berlaga aneh. Mati. Masih belum mau berlutut dan memohon ampun? Mungkin jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, aku akan membiarkan jasad kalian tetap utuh. Tidak bisa menembus dari depan. Kecuali dia mengira aku telah menyerah. Pendeta. Hahaha, sudah menyerah begitu saja? Bodoh. Semakin kau menghindar, semakin terlihat kalau kau takut mati. Kau, beraninya kau melukaiku. Karena kau ingin mati, maka akan kutunjukkan padamu neraka yang sebenarnya.
Berubahlah. Kekuatannya meningkat setidaknya 3 kali lipat. Inikah kekuatan setelah penyatuan itu? Semut seharusnya hanya menonton dari samping. Lepaskan mereka. Dua botak itu masih berani kembali untuk mengintip. Karena sudah datang. Maka bantulah aku membunuh mereka. Guru. Huineng, cepat lari. Lari untuk apa? Bunuh pendeta itu. Kalau membunuhnya, aku bisa hidup. Guru, ada apa denganmu? Dimakan ribuan hantu dalam keputusasaan. Inilah akibatnya jika membuatku murka. Keputusasaan. Bukankah kau terlalu cepat senang? Kekuatan memang ada celah. Tapi soal otak, kau jelas tidak punya. Ada hal-hal yang khusus untuk mengatasi trik-trik konyol kalian. Sihir. Kenapa kau punya begitu banyak harta karun kuil Jingwang? Si botak itu memang kelakuannya buruk. Tapi dupa ini benar-benar berguna. Menyegel sihirmu. Lihat saja bagaimana kau akan berpura-pura lagi. Kau pikir kau sudah menang? Ramuan keabadian ada di kota Wei. Kuil Qingyun juga kaki tangannya. Ramuan keabadian? Kuil Qingyun kaki tangannya? Guru, inikah alasan kalian menghilang? Diam. Jangan menyesatkan orang dengan bualanmu. Apakah perkataan Tuan itu benar? Itu hanya omong kosong. Mana bisa percaya omong kosong? 2.000 merit berhasil didapatkan. Tapi tampaknya ada sesuatu yang lebih rumit di balik ini. Mengonsumsi 500 merit. Mempelajari teknik pembuatan jimat. Pendeta tahu, kau telah berjasa besar hari ini. Biar aku yang traktir minumnya. Tapi ada hal aneh yang ingin kuminta untuk kau periksa. Aura orang ini tersembunyi rapat. Teknik pedang terbangnya juga sangat licik dan aneh. Jika harus bertarung, aku yakin bisa mendekatinya dalam 3 jurus. Namun pedang terbang ini, mungkin bisa membuat 2 lubang di tubuhku. Pendeta tahu, jangan terlalu haus darah begitu. Jika aku orang jahat, aku tidak akan menangkis koin darah tadi untukmu. Melainkan membiarkannya menusukmu seperti sate. Membantuku? Ilmu pedangmu sangat kejam dan licik. Bukan aliran Taoisme yang ortodoks. Lebih mirip pembunuh bayaran yang bekerja demi uang. Energi kebencian yang menempel pada koin darah ini. Sangat serasi dengan aura jahat di tubuhmu. Itu tuduhan yang tidak adil. Dunia persilatan itu berbahaya. Banyak keahlian tidak akan merugikan, bukan? Aku paling suka ikut campur urusan orang. Di mana ada kejadian aneh, di situ pasti ada aku. Beres. Bisa. Baik. Uang darah disebarkan melalui perjudian. Menyerap energi kehidupan manusia. Ini adalah cara kultivator jahat. Memperlakukan manusia layaknya ternak. Bau ini. Seperti bangkai tikus yang membusuk di celah dinding. Hancurkan tempat terkutuk ini. Siapa yang memberimu uang? Siapa yang merancang jebakan ini? Tidak ada petunjuk. Orang-orang di rumah judi itu juga sudah mati. Koin tembaga itu masih tersebar secara diam-diam. Apakah kita hanya akan diam melihatnya? Tidak. Petunjuknya ada di mulut penjudi yang tewas itu. Dia menyebut 13 jalur air. Jalan Yong. Di kota Wei, yang bisa menguasai 13 jalur air.
serta punya kemampuan untuk membuka toko di seluruh kota. Hanya ada satu kekuatan. Geng Wuhu. Semuanya jadi masuk akal. Uang darah, transportasi jalur air, dan aroma ramuan obat yang aneh itu. Semua bukti mengarah pada mereka. Maksudmu geng Wuhu yang berulah? Tapi mereka hanyalah geng jalanan. Biasanya hanya bisa memeras uang perlindungan. Dari mana mereka punya kemampuan sehebat itu? Mungkin mereka hanya dijadikan alat. Atau telah dirasuki oleh sesuatu yang lebih mengerikan. Penyelidikan biasa terlalu lambat. Aku punya cara untuk membongkar kedok mereka. Kalian jagalah penginapan ini. Apapun yang terjadi, jangan biarkan siapapun menyentuh tubuhku. Geng Wuhu akan meledakkan kuil Dewi Kingi. Tepat malam ini. Apa? Sekelompok orang gila itu melakukan tindakan pemusnahan. Meledakkan kuil? Lalu kemana aku harus melihat pengunjung wanita yang cantik nanti? Ayo, habisi mereka. Pendeta Tao Yanchu. Geng Wuhu punya banyak anggota dan pengaruh. Aku sedikit takut. Kalau takut, bersembunyilah di belakangku. Tapi aku jamin, setelah malam ini geng Wuhu akan menyesal telah menggangguku. Kenapa selalu aku yang terluka? Apa salahnya kalau aku tampan? Pendeta sialan, kau merusak rencana besar geng Wuhu. Cari mati. Kemampuan segitu saja tidak cukup untuk membuatku geli. Kakak seperguruan, tolong aku. Aku tidak mau. Trik sulap murahan apa ini? Kau pikir bisa menipuku? Wujud energi yang menyatu dengan bilah pedang. Itu sudah merupakan cara yang mendekati dewa. Bagaimana mungkin kekuatan seperti itu bisa dikuasai oleh bocah ingusan sepertimu? HMPH. Gawat. Kau sudah tahu kalau aku ini dewa yang turun ke bumi. Maka aku tidak bisa membiarkanmu, si pembawa sial, menyebarkan rahasia ini. Sombong sekali kau. Sudah tidak sabar ingin mati? Kalau begitu, akan kukabulkan. Jurus kedua teknik pedang enam yang. Jurus yang membara. Bagaimana mungkin? Apa yang kau lakukan? Jangan lihat teknik pedang enam yangku yang jurusnya sedikit. Tapi kekuatan setiap jurusnya tidak terbatas. Kultivasiku. Semuanya difokuskan pada kekuatan jurus-jurus awal. Jangan pedulikan apakah aku hanya mengandalkan satu jurus atau tidak. Jurus yang bisa membunuh hantu adalah jurus yang bagus. Dasar kau. Kau akan menyesalinya. Aku akan membunuhmu. Dan membunuh kalian semua. Hari ini, meski harus membakar habis arwahku, aku akan mengubah seluruh kota Wei menjadi wilayah hantuku. Mengorbankan arwahku sendiri demi mendapatkan lonjakan kekuatan. Dia benar-benar ingin bertaruh nyawa denganku. Mengapa harus aku? Para kakak seperguruan Nyamu bersatu kembali. Bersama-sama menjadi nutrisi bagiku. Bukankah itu indah? Tidak ada satupun orang lemah di sini yang bisa lolos. Lau Bai, cepat bawa Fang Qinglan mundur. Jika tidak bisa, pergilah ke kuil Jingwang. Meskipun para biksu itu tidak berguna, tempat suci agama Buddha, tidak bisa dimasuki semudah itu oleh hantu jahat rendahan. Baiklah, Nona Fang Qinglan. Kerasukan prajurit langit. Bagaimana ini mungkin? Kenapa kau tidak bilang kalau kau adalah dewa yang turun ke bumi? Kata-kata itu memang pernah kuucapkan. Mengapa kau masih tidak percaya? Tidak mungkin salah. Ini adalah kekuatan abadi yang asli. Ternyata ini benar. Meskipun jimat pemanggil dewa ini asli, namun durasinya tidak lama. Dengan tingkat keahlian membuat jimatku saat ini,
Paling lama bertahan setengah batang dupa. Harus segera diselesaikan dengan cepat. Dan memastikan tidak ada musuh yang lebih kuat. Dewa, dewa di atas sana, hamba tidak tahu diri. Mohon dewa mengampuni hamba. Hamba akan pergi ke neraka untuk menerima hukuman. Mohon jangan buat arwahku musnah. Oh, kalau begitu, katakanlah. Dari mana asalmu? Untuk siapa kau bekerja? Konspirasi apalagi yang ada di kota Wei ini? Aku hanyalah makhluk dari alam baka. Semua ini berkat bimbingan Tuan Marquis. Saya sampai di kota Wei ini setelah berpindah-pindah. Dan dikawal oleh anak buah Tuan Marquis sepanjang jalan. Mengenai rencana Tuan Marquis, saya terlalu rendah. Dan tidak pantas untuk mengetahui banyak hal. Tuan Marquis? Marquis yang mana yang begitu hebat? Melapor kepada dewa. Nama besar Tuan Marquis ini adalah... Matilah kau. Caramu mendekat dengan diam-diam. Apa kau pikir aku tidak melihatnya? Karena kau sudah tidak berniat bereinkarnasi lagi. Biar aku yang mengabulkannya. Tebas. Tanpa ampun. Tidak, ini tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Seharusnya ini tidak menarik perhatian pihak atasan. Ini tidak mungkin. Saat ini tengah hari. Energi yang sedang berada di puncak. Benar-benar saat yang tepat untuk membasmi makhluk alam baka. Kepala Polisi Wang. Mohon bantuan kantor polisi untuk menyegel markas geng Wuhu. Entah gerakan apa yang akan terjadi di dalam sana. Pendeta tahu. Sejak semalam hingga sekarang tidak ada pergerakan sama sekali. Kami hanya menunggu Anda menentukan kapan waktu yang tepat untuk menyerang. Semakin banyak bala bantuan untuk pertempuran ini, semakin baik. Apakah faksi lain di kota Wei mengirimkan tambahan personel? Mengenai hal itu, Kuil Jingwang memang mengirimkan satu orang. Namun karena kejadian hari itu, setelah tersebar di kantor polisi, semua orang sudah tidak ramah lagi pada para biksu. Saya, Biksu Huizen, telah lama berkelana. Hari ini, dalam perjalanan kembali ke kuil, saya merasa ada yang tidak beres. Saya bersedia membantu. Saya tidak mengerti apa maksud Anda dengan ucapan soal punya muka itu. Kau masih berani bertanya? Jika bukan karena kuil Jingwang kalian, kami tidak akan mengalami nasib sial seperti ini. Begitu rupanya. Sepertinya kepala biara kalian pun tidak punya muka untuk membicarakan kejadian hari itu. Namun, kepala polisi Zhao kami tewas gara-gara kuil Jingwang kalian. Amitabha. Sungguh sebuah dosa. Saya baru kembali ke kuil dan belum sempat menemui kepala biara. Tidak bisa dijelaskan. Maksudku adalah suruh kau pergi. Cukup sampai di sini saja. Menurutku, Biksu Huizen benar-benar ingin membantu. Belum tentu seperti yang kau pikirkan. Menerobos ke markas besar geng Wuhu adalah urusan besar yang belum selesai. Biksu Huizen bersedia turun tangan mewakili kuil Jingwang. Pasti dia tidak akan melarikan diri dari pertempuran. Pasti akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Di luar, akan dibantu oleh praktisi bela diri seperti Bai Hongtu dan Fang Qinglan. Kepala polisi Wang akan mewakili pihak resmi untuk bernegosiasi dengan geng Wuhu. Jika ada gerakan tidak wajar yang bukan manusia, saya dan Biksu Huizen akan menyingkirkan kekuatan jahat untuk kalian semua. Semuanya, mari berangkat. Berdasarkan peta kota Wei, lewati tempat ini dan terus maju. Itulah dermaga terbesar yang dikuasai geng Wuhu. Aneh. Mengapa tidak ada satupun anggota geng di sini? Hahaha. Memangnya kau siapa? Beraninya kau meremehkanku. Tadi malam anak buahku hilang di luar. Pasti kau dalang di baliknya. Mati kau. Jadilah darah yang menopangku. Mantra Fajra. Bagaimana mungkin sampah dari kuil Jingguang bisa sekuat ini? Biksu botak ini tidak beres. Kalian masuk ke formasi darah besarku tanpa menyadarinya. Itu berarti kalian hanya punya jalan menuju kematian. Namo Amitabha juga. Namo Amitabha juga. Jangan kira formasi ini hanya bisa menyerap. Bahkan ahli dengan energi darah yang stabil. Tetap bisa terganggu pikirannya. Bagus, kepalamu yang botak ini aku terima. Arg. Teknik pengendali benda. Ada apa ini? Tasbih darahku. Terima kasih, dermawan. Lihatlah kemampuanku. Tinju penghancur iblis cahaya emas.
Upacara arwah selesai. Namo Amitabha juga. Master Huizen, baik karakter maupun kekuatannya, tidak terlihat seperti biksu lulusan kuil Fajra. Sepertinya Anda adalah wajah sebenarnya dari kuil Fajra. Pendeta, kata-katamu penuh makna. Biksu ini belum mengerti maksudnya. Apapun masalah antara pendeta dan kuil Jingguang, saat ini sepertinya tidak bisa memberikan jawaban padamu. Datang dengan persiapan. Sepertinya dua murid bawahanku. Dibereskan olehmu tadi malam. Jika kau pikir levelku sama dengan mereka, maka kau sangat keliru. Mereka hanyalah subjek percobaanku. Pasti akan dirasuki oleh benih iblis. Dan akulah yang menguasai kekuatan hantu jahat yang sesungguhnya. Mengendalikan kekuatan ini dengan keinginanku sendiri. Oh, bukankah di atasmu masih ada ketua geng Wuhu? Bagaimana kau tahu kau bukan subjek percobaan ketua geng? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku dan ketua geng seperti saudara sendiri. Segala keuntungan kami bagi bersama. Tidak pernah menyembunyikan apapun. Dia sendiri juga melatih teknik yang sama denganku. Tidak mungkin dia melakukan tipu muslihat padaku secara pribadi. Ternyata begitu. Kau dan ketua geng ternyata sama saja levelnya. Begitu mudahnya membeberkan rahasia padaku. Sepertinya persaudaraan kalian tidak seberapa. Pendeta sialan, kau dan aku. Pergilah mati bersama biksu botak itu. Muridmu tidak mati sia-sia. Karena membuatku tahu. Menggunakan energi yang untuk menghadapi kalian kurang efektif. Jadi yang melayani kalian hari ini bukan pisau jagal. Melainkan tinju petir. Hahaha. Kau sama sekali tidak tahu apa-apa. Bahkan jika disambar 5 petir sekaligus. Aku tidak mungkin musnah di sini. Namun kalian berdua yang berdarah daging. Pasti ada saatnya akan kelelahan sampai mati. Selama aku bisa membuat kalian di sini. Di sini. Pemenang akhirnya tetap aku. Sekilas kelihatannya memang begitu. Tapi, coba lihat ke belakangmu. Arg, ketua, ketua. Gawat, ada pendeta sialan yang membongkar teknik rahasiamu. Sampai membuatku jadi seperti ini. Ternyata begitu. Masuklah ke dalam tubuhku dulu. Aku akan bantu memulihkan sisa jiwamu. Tunggu kau pulih baru kita bicarakan rencana besar lagi. Bagus, pantas kau saudaraku yang baik. Setelah aku pulih nanti, pasti akan kubuat pendeta sialan itu hancur jiwanya. Oh ya, ketua. Sepanjang jalan aku tidak melihat anggota geng lainnya. Kemana kau mengerahkan mereka? Kau akan segera menemui mereka. HM, dia menganggapmu saudara. Apakah seperti ini caramu memperlakukannya? Ketua geng Wuhu. Si bodoh ini tidak hanya mengundang masalah tak terduga, tapi juga langsung menggiringmu ke hadapanku. Aku berikan dia akhir yang damai. Kau sudah pulih, Tuan Huizen. Jangan berbasa-basi lagi. Biksu ini tidak bisa bertahan lama lagi. Kau cerdas dan lincah. Segeralah pergi mencari bantuan. Pergilah ke kuil Jingguang. Carilah Dewa Kota. Pergilah ke kuil Dewi Kingi. Membasmi iblis lebih penting. Agar segala cara bisa digunakan tanpa batas. Master, aku pergi. Bagaimana denganmu? Namo Amitabha juga. Itu sudah menjadi takdir biksu ini. Sebuah ujian dalam jalan kultivasi. Jika tidak bisa melaluinya, aku tidak menyalahkan siapapun. Hahaha, satu biksu botak dan satu pendeta bau. Hahaha, apa kalian pikir bisa membunuh seorang pendeta dan dewa untuk turun tangan? Semuanya hanyalah debu dan kotoran. Bisa menjadi pupuk bagi jalan menuju kejayaanku. Adalah kehormatan bagi kalian. Serahkan darah, daging, dan jiwa kalian semua. Waktu jimat pemanggil dewa tidak banyak lagi. Kurasa hanya tersisa kekuatan untuk satu serangan. Teknik apa sebenarnya yang akan digunakan oleh roh jahat ini? Akan kutunjukkan padamu kemampuan sejati geng Wuhu. Di atas air adalah wilayah kekuasaan geng Wuhu. Inilah gelombang jiwa pemecah ombak, yang dapat menyapu kota Wei seperti banjir bandang. Memanen semua makhluk hidup. Tidak masalah jika tidak bisa menghancurkan kuil Dewi Kingi. Perlawanan kalian tidak ada artinya. Asalkan kota Wei berubah menjadi lautan air. Semua kekuatan dewa dan hantu di sini, serta ramuan keabadian akan menjadi milikku. Kukira kau menyiapkan jurus pamungkas yang hebat. Ternyata hanya tipu daya. Mati kau. Tubuh yang rapuh seperti kertas. Meskipun mirip manusia,
Kau hanyalah makhluk hantu. Teknik pedang enam yang. Satu tebasan untuk satu jiwa. Energi yang begitu kuat. Harus kuakui kau punya sedikit kemampuan. Tapi aku masih punya ribuan roh jahat tersisa. Apa kau benar-benar bisa mengalahkanku dalam perang urat saraf? Gawat, perasaan ini. Tenagaku hampir habis. Menggunakan jimat pemanggil dewa lagi. Sisa tenaga ini tidak akan bertahan lama. Sayang sekali hanya merobek pakaiannya. Tidak, tidak bisa bertarung seperti ini. Kalau tidak, aku benar-benar berisiko kalah di saat genting. Pendeta Yanchu, kami datang. Suara itu, Nona Fang Qinglan. Lauli, tadi seluruh sungai mendadak heboh. Sekarang akhirnya bisa membawa kapal kemari. Kau harus bertahan. Kalau bukan karena kau bersikeras memintaku menutup jalur air. Aku sudah datang membantu menaklukkan ketua geng Wuhu sejak tadi. Berhenti pamer. Cepat buka jalan. Pendeta, kami juga datang. Kepala Polisi Wang. Jika terjadi sesuatu pada pendeta, seluruh kantor pemerintahan kota Wei akan berutang budi atas jasamu menyelamatkan kami. Berikan semua kemampuan kalian. Segera bantu pendeta. Ya, pendeta Yanchu. Tidak boleh tumbang di sini. Kakakku masih berhutang jamuan makan padamu. Aku belum mengenalkan gadis rumah bordil kenalanku padamu. Kepala Biara Wunian. Ini kuil Jingwang. Hui Zhen. Kau telah berkelana selama bertahun-tahun. Senang kau sudah kembali. Masalah geng Wuhu sudah terselesaikan. Benar. Kota Wei telah terhindar dari bencana besar. Paman Guru, apa yang terjadi padamu? Kuil Jingwang dan Kelenteng Qingyun. Dan apa sebenarnya yang terjadi di antara kantor pemerintahan kota Wei? Terutama Kelenteng Qingyun itu. Dulu Anda tidak mau menceritakannya. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Terlalu menyakitkan untuk diingat. Aku tidak memberitahumu demi kebaikanmu sendiri. Meskipun aku tahu sifatmu. Tapi aku sarankan kau tetap berjaga di dalam kuil. Jangan pergi menyelidiki lagi. Jika tidak, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Jin Yang adalah nama panggilan yang umum bagi perempuan. Untuk sementara, biarkan Lao Bai dan Hui Zhen yang menyelidikinya. Tapi gelar Marquis Henan adalah gelar turun-temurun. Saat itu wilayah kekuasaan Marquis Henan tidak berada di dekat kota Wei. Jika itu Marquis Henan yang dulu. Ada setan. Apakah aku harus satu persatu pergi menggali makam? Karena di dunia manusia tidak bisa ditemukan. Maka aku akan pergi ke dunia bawah. Roh keluar dari raga. Kota Wei sangat luas. Andai saja bisa bertemu seseorang yang tahu kejadiannya. Pasukan hantu lewat. Hari ini akan kubuat jiwamu lenyap. Dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Hukum dunia bawah. Hanya karena kau berani mengaku mewakili dunia bawah. 6 energi yang murni, hancurkan. Ampuni nyawa saya, Tuan Muda Abadi. Tubuh yang murni. Kau sebenarnya makhluk suci dari mana? Tadi kau bilang ingin menjadikanku santapan? Utusan hantu ini penuh dengan hawa jahat. Sepertinya ada iblis besar yang mengacau di kuil Dewa Kota. Kita harus melakukan persiapan yang matang. Dewa. Tuan Dewa Kota sudah menunggu di dalam kuil. Silakan. Siapa kau di bawah sana? Beraninya tidak berlutut saat bertemu denganku?
HMPH. Kota Wei dikuasai oleh iblis. Kudengar dalang dibaliknya ada hubungannya dengan geng Lima Danau. Saya datang khusus meminta Dewa Kota untuk turun tangan. Aku sudah menyelidikinya. Dalang dibaliknya adalah Nona Kingi yang dipuja orang-orang itu. Seorang Dewa Kota yang agung. Tidak berani menatap orang secara langsung. Begitu bicara langsung meminta jiwa manusia. Sekali lihat aku tahu kau sama sekali bukan dewa. Lancang sekali kau, orang gila. Berani melawan dewa, matilah kau. Sial. Dewa palsu. 5 petir hancurkan langit. Hancurlah. Makhluk yang berpura-pura menjadi dewa. Cepat keluar dan tunjukkan wujud aslimu. Sombong. Bentuk formasi 100 hantu pemakan jiwa. Gilas dia sampai jadi bubur daging. Bunuh. Pejabat roh agung penghukum langit. Perintah 5 petir, sampaikan titah. Memanggil dewa. Merasuki tubuh. Dewa palsu pengecut. Beraninya pamer di depan dewa sejati. Aku akan menarikmu ikut bersamaku ke neraka. Matilah kau. Segeralah patuhi perintah ini. Musnahkan iblis. Li Yanchu. Apa kau pikir dengan membunuhku, Kota Wei akan damai? Neraka yang sebenarnya ada tepat di bawah kakimu. Tuan Marquis. Tuan muda akan segera sadar. Jin Yang akan menghabisi kalian semua. Lauli. Cepat. Ada masalah. Apa yang terjadi dengan Lau Bai? Kami pergi ke kediaman Feng untuk menyelidiki Jin Yang. Ternyata di dalamnya bersembunyi penjahat yang sangat mengerikan. Master Huizhen demi melindungiku. Terjebak di dalam sana. Ayo pergi. Ke kediaman Feng. Hawa jahat yang sangat pekat. Master Huizhen ada di halaman belakang. Ada yang tidak beres. Cai Lai, segera selesaikan ini. Orang tua ini baru saja menjebak biksu itu. Sekarang butuh daging dan darah segar untuk memulihkan diri. Baik guru. Tapi tubuh Nyonya Feng ini sangat luar biasa. Murid ingin bersenang-senang dengannya dulu. Lancang sekali kau, penjahat. Jangan sentuh Nyonyaku. HMPH. Nyonya, cepat lari.
Kukira siapa tadi? Ternyata cuma seorang pendeta bau yang tahu sedikit teknik pedang enam yang. Bisa-bisanya lolos dari jebakan iblis guruku. Tapi mereka yang melatih teknik pedang sampah ini. Pada akhirnya semua kucincang berkeping-keping. 6 pedang. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihatlah. Ini adalah pedang murni yang 36 putaran. Bagaimana mungkin? Keparat kecil, beraninya kau menghancurkan hasil jeripayahku. Aku akan menelanmu hidup-hidup. Gawat. Bisa memaksaku menunjukkan wujud asliku. Kau bisa mati dengan tenang sekarang. Hawa iblis orang ini terlalu pekat. Hanya bisa menghantamnya dengan mantra petir pemurni jiwa. Kenapa jadi begini? Lalat yang mengganggu. Lau Bai. Apa kau putus asa? Apa kau merasa tak berdaya? Nah, begitu. Ingatlah di kehidupan selanjutnya. Jangan pernah cari masalah dengan orang yang tak bisa kau lawan. Haha, sosok yang tak bisa diremehkan. Ah, aku tidak rela. Jin Yang, kau wanita jalang yang mencelakaiku. Aku mengutukmu mati dengan mengenaskan. Amitabha. Dermawan Li memiliki kemampuan yang luar biasa. Sekali lagi menyelamatkan nyawa pertapa ini. Hanya saja di seluruh kediaman Feng ini. Tidak ditemukan jejak dalang di balik semua ini, Jin Yang. Bahkan petunjuk tentang monster setengah iblis ini pun terputus. Apa kita hanya akan terus bergerak tanpa arah seperti lalat tanpa kepala? Aku sangat kesal. Malam ini aku harus pergi ke rumah bordil Golong dan mabuk sampai teler. Benar juga, Lau Bai, kau benar-benar jenius. Jadi aku dianggap jenius karena pergi minum-minum di rumah bordil? Monster tua itu memaki Jin Yang sebagai wanita jalang sebelum mati. Hantu kertas menghisap energi yang, dan darah. Dan tempat apa yang lebih cocok daripada rumah bordil bagi seorang hantu wanita penggoda yang berlatih dengan menghisap energi, pria untuk bersembunyi. Li Yanchu. Akhirnya kau berhasil menebaknya. Aku sudah menunggumu cukup lama. Oh, pendeta muda yang baru datang ini tampan sekali. Energi, di tubuhmu. Baunya saja membuat orang tergiur. Apakah kau datang untuk minum teh dan mendengarkan musik? Atau ingin aku mengajarimu apa itu kenikmatan duniawi? Aku sudah lama mengagumi nama Jin Yang. Tidak tahu apakah malam ini aku punya kesempatan untuk memilikimu. Jin Yang tidak bisa ditemui oleh sembarang orang. Bagaimana kalau aku cicipi dulu rasa sang pendeta? Selera makanku sangat besar, loh. Gigiku. Kau, bagaimana bisa kulitmu sekeras ini? Pakai. Pendeta, kau sengaja datang ke gerbang neraka. Saudari-saudariku, saatnya makan. Hari ini Pendeta Li memesan semuanya untuk kita. Ah, Nyonya. Apa yang kau lakukan? Jangan makan aku, tolong. Kami bersaudari khusus melayani Anda seorang, pendeta. Beruntung sekali Anda, pendeta. HMPH. Makhluk terkutuk yang lancang. Teknik mengendalikan benda, guntur 5 penjuru, hancurkan. Ah, gawat. Mantra jimat telah mengunci jalan keluar. Demi Dewa Langit.
Pembersihan cahaya guntur. Ah, ah, ah. Hahaha. Hanya kulit luar saja. Kalau habis, tinggal ganti lagi. Masih banyak orang hidup di kota Wei. Memangnya kau bisa menghabisi semuanya? Lagi-lagi teknik boneka kertas sisa permainan geng Wuhu. Kau pikir aku tidak bersiap? Ilmu pedang enam yang khusus memotong kertas sampah sepertimu. Memangnya kau bisa membakarnya? Pendeta, selamat datang di ilusi Taoyuan. Selamat menikmati. HMPH, sudah kuduga ini adalah jebakan ilusi. Teknik melihat energi. Biar kulihat ada berapa tulang di formasi bobrokmu ini. Oh, tajam sekali penglihatanmu, pendeta. Mungkinkah bisa menembus pakaian untuk melihat tubuh gadis ini? Benar-benar bajingan. Pohon persik dan lempengan batu itu adalah jebakan maut. Trik murahan. Jimat dan energi yang milik Taois memang luar biasa. Tapi ini adalah duniaku. Menghabiskan waktu 1 jam. Kau pasti akan mati. Untuk menghadapimu, apakah perlu membuang waktu? Apakah kau lupa? Bahan peledak yang disembunyikan geng Wuhu di kuil Nyonya Kingi. Pergi kemana? Bahan peledak sudah dipasang. Semuanya nyalakan sumbu dan mundur. Tunggu, bubuk mesiu hitam itu. Kau gila. Kau ingin meledakkan dirimu sendiri? Kau tidak bisa. Zaman sudah berubah, siluman. Hari ini kubiarkan kau merasakan apa itu pemurnian fisik. Untuk orang tua itu. Meledaklah, Tuan Fang, bubuk mesiu hitam ini isinya sangat banyak. Mendengar ledakannya sungguh memuaskan. Taoi Xianchu, kau tidak apa-apa? Siluman itu sudah musnah menjadi debu. Tidak, pertunjukannya baru saja dimulai. Hahaha. Kau beraninya menghancurkan paviliun Chun Fengku. Membunuh Xiao Zi. Aku akan menyedot jiwa hidupmu. Mengubah kalian semua menjadi sumbu lampu. Hahaha. Karena sudah datang. Maka tinggallah di sini selamanya. Teknik memikat hati bintang. Jin Yang adalah yang tercantik. Siapa yang berani melukai Jin Yang? Aku, Bai Hongtu, akan membunuhnya. Sebagai kepala polisi yang terhormat, di mana aku kurang dibanding dirinya? Lian Chu, kau pengkhianat, mati saja kau. Amitabha. Gawat, ini sihir pengacau pikiran. Jimat pelumpuh cocok untuk segala jenis orang yang mabuk cinta. Jin Yang. Formasi pasukan reguler. Ini bukan didikan rumah bordil. Marquis Zenan memberikan pasukan hantu pengiringnya. Meminjamkannya kepadamu. Orang mati tidak perlu tahu sebanyak itu. Robek mereka berkeping-keping. Hahaha. Memperdaya yang hidup. Menodai yang mati. Da Wei Tianlong. Beraninya kalian mengendalikan aku. Daoye akan membuat kalian mati sekali lagi hari ini. HM. Musuhnya terlalu banyak. Terlalu rugi jika mengadu fisik. Aku butuh formasi untuk menekan area luas. Sistem, berikan aku senjata ampuh. Ding, poin kebajikan tuan rumah saat ini 10.000. Rekomendasi penukaran. Kimen Dunjia tingkat pemula. Bisa membuka salah satu dari 8 gerbang. Segera tukar. Buka gerbangnya. Kimen Dunjia. Gerbang Siu terbuka. Bintang Tianfu menekan. Amitabha. Pendeta Li, formasi ini ternyata bisa beresonansi dengan teknik ajaran Buddhaku. Pedangku menjadi lebih cepat. Satu tebasan satu nyawa. Bergeraklah, dasar sekumpulan sampah. Serang mereka. Kimen Dunjia. Gerbang Siu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Saatnya untuk beristirahat dengan tenang di liang lahat. Mustahil. Pasukan hantu yang diberikan Marquis Zenan kepadaku. Bagaimana bisa selemah ini? Aku masih punya kartu as. Makan jiwa hidupnya, makan dia. Hahaha. Rasuki roh lingguan. Hukuman merah 5 petir. Penganut ajaran sesat. Musnahlah kau jadi abu. Ah, ah, ah. Wajahku. Ampuni saya, Dao Zhang. Bukankah kalian sedang mencari Zenan? Asalkan kau bersumpah tidak membunuhku. Aku akan memberitahu lokasi makam besar itu. Melapor kepada dewa. Hamba telah menelusuri petunjuk. Sudah memastikan lokasi tepat makam besar Marquis Zenan. Tepat di Bukit Angin Hitam, 50 mil di luar kota. Mohon keputusan dewa. Tadi kau bilang, asalkan aku tidak membunuhmu, kau akan memberitahuku apa? Tidak, Dao Zhang. Aku masih berguna. Saya bersedia mengabdi sebagai budak. Mohon biarkan saya tetap hidup. Mereka yang dulu kau hisap energinya. Para pria itu juga memohon padamu seperti ini, kan? Membiarkanmu hidup. Arwah penasaran yang kau bunuh di bawah sana. Mungkin akan datang mengetuk jendelaku setiap malam. Kepala biara. Maka Marquis Zenan sudah ditemukan. Tepat 50 mil di luar kota.
Perjalanan ini sangat berbahaya. Para rekan praktisi di kota Wei sudah bersiap untuk berangkat. Saya datang untuk berpamitan. Pergi untuk menumpas makhluk jahat. Hui Zhen, aku tahu aku tidak bisa menahanmu. Di hatimu ada prinsip kebenaran yang besar. Karena sudah sampai di titik ini, pergilah. Jika kalian bisa kembali dengan selamat kali ini, dan berhasil memulihkan karma Marquis Zenan, aku akan mempertimbangkan untuk menceritakan kejadian masa lalu. Kebenaran di balik musnahnya kuil King Yun. Apakah ucapan kepala biara ini sungguh-sungguh? Anda akhirnya bersedia bicara juga. Tenang saja, kepala biara. Dalam perjalanan ini, saya pasti akan membasmi makhluk jahat itu. Dan kembali dengan kemenangan. Hui Zhen, kamu masih seperti anak kecil yang polos seperti dulu. Setelah kau kembali nanti, kuharap tongkat pendeta di tanganmu masih bisa menahanku. Tempat dengan feng shui terkutuk. Tempat dengan energi in ekstrim. Marquess Zenan ini benar-benar memilih tempat yang bagus untuk menyemayamkan mayat. Yo, dari mana datangnya bocah ingusan ini? Masih muda berani datang mencari berkah di makam Marquess Zenan. Hati-hati kalau Zongzi di bawah sana menjadikanmu hidangan pembuka. Lebih baik pulang saja cari ibumu. Kau siapa? Pasang telingamu baik-baik. Aku Zhang Ping, pemimpin penjelajah makam yang terkenal sejauh 100 mil. Tanpa Zhang Ping yang membaca feng shui dan membuka jalan. Hari ini, meskipun Biksu Agung Buddha datang, tetap akan mati di dalam jebakan di bawah sana. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Baru belajar tipu muslihat jalanan 2 hari, jangan keluar untuk mempermalukan diri. Cepat pergi. HMPH, barisan yang besar sekali. Semuanya jangan panik. Aku, Zhang Ping, sudah menjara setidaknya 8 hingga 10 makam bangsawan. Tampilan seperti ini tidak bisa menakutiku. Tuan Dao, patung-patung tanah liat ini terlihat menyeramkan. Apa mereka akan tiba-tiba hidup dan menggigit orang? Tidak tahu. Tapi bukankah kita punya ahli penjelajah makam di sini? Lihat saja penampilannya. Ini adalah prajurit setia sang bangsawan. Selama tidak ada perintah dari sang Marquess, mereka hanyalah tumpukan lumpur busuk. Cermin pelindung dada ini adalah barang bagus. Bisa dijual dengan harga tinggi kalau dibawa keluar. Ah, tidak, tolong, tanganku. Dia menghisap darahku. Ah, siapapun yang menerobos kediaman Marquess akan dibunuh tanpa ampun. Hidup, mereka semua hidup, lari. Ah, langit dan bumi, dasar dari segala hal. Akar dari 10.000 energi. Tuan Dao, aku kaya, aku kaya. Ini bisa buat beli berapa banyak ayam panggang. Pendeta Li, ini sepertinya adalah salah satu metode kultivasi energi untuk keabadian yang ekstrim. Bisa mendapatkan kehendak hati manusia. Hidup abadi selamanya. Ilmu keabadian ini milikku. Aku yang melihatnya duluan. Omong kosong, ilmu keabadian ini milikku. Siapa yang berani merebutnya dariku? Akan kubunuh dia. HMPH, tidak punya harga diri sama sekali. Jimat penenang jiwa, pergi. Tuan Dao, tempat ini terkutuk. Bukan hanya ada sihir ilusi. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita dari kegelapan. Bukan cuma perasaan. Tapi memang benar ada. Formasi Kimendunjia, buka. Keluar kau. Astaga. Tokek sebesar ini makan apa sampai bisa tumbuh begini? Ilmu pedang terbang, pergi. Itu adalah kabut beracun mayat yang bisa menghancurkan tulang dan jiwa. Semuanya mundur. Gawat, racun ini sangat jahat. Bisa langsung melenyapkan jiwa manusia yang hidup. Ah, peringatan, bahaya ekstrim. Pertahanan paksa terhadap kabut beracun skala luas. Akan menguras 5.000 poin kebajikan. Potong semuanya. Perisai 6 yang. Bukalah untukku. Daoist, you are bleeding. Pendeta Li bersedia menggunakan tubuh fananya untuk melindungi kita dari bencana abadi ini. Amitabha. Jadi kau anjing penjaga dari yang disebut Marquis Zenan, kan? Kau membuatku berdarah. Aku akan mencincangmu menjadi pasta daging hari ini. Dan merebusmu menjadi sup bergizi. Teknik pedang enam yang, jurus pamungkas. Membelah gunung Hua. Di
Sial, jalan yang kita lalui tertutup batu runtuh. Makam ini runtuh. Kenapa kau panik? Ikuti aku lebih dalam ke dalam. Ah, Papercut into a horse, go! Scatter. Semuanya berpegangan erat. Tutup matamu. Terus saja maju. Gidiap, gidiap, gidiap. Siapa yang berani mengganggu tidur abadiku? Ini Marquis Zenan? Bagaimana dia bisa terbang? Dia bukan zombie biasa. Dia adalah zombie terbang legendaris. Serangga berisik. Ya ah, such speed, Daoist. Kita tidak bisa mengalahkan monster besar ini. Amitabha. Iblis ini telah mencapai tingkat zombie terbang. Kebal terhadap pedang dan tombak. Tahan terhadap api dan air. Everyone, be careful. Terlalu lambat, gerakanmu terlalu lambat. Kalian semua, tetap di sini dan jadilah santapan darahku. Begitukah? Aku ingin melihat seberapa keras tulang tuamu sebenarnya. Menebar kacang untuk memanggil prajurit. Bentuk formasi. Hahaha, aku mengguncang dunia dengan jasaku menjaga perbatasan. Kau berani menantangku dengan formasi militer sampah ini? Sungguh seperti memamerkan kapak di depan luban. Sword, Kome. Pedang pemecah formasiku sudah lama kelaparan. Hancurlah untukku. What? Kau benar-benar menyembunyikan bubuk mesiu dan sinabar yang murni di dalam kuda kertas itu? Apa kau pikir semua orang datang ke sini untuk mati? Rasakan jurus pamungkas Tuan Bai. Teknik pedang terbang naga langit yang agung. Amitabha. Menggambar lingkaran untuk mengurung. Harta magis apa yang dimiliki biksu botak ini? Aku benar-benar tertahan sejenak. Ah, it worked. Aku menghabisi monster berusia 1000 tahun ini. You're celebrating too early, old boy, get back. Aku akui, kau benar-benar datang dengan persiapan. Tapi usaha kecil ini, bagiku, itu hanyalah debu tertiup angin. Hahaha. Gangki yang murni. Teknik pedang enam yang. Mengapa kau bisa menggunakan kekuatan ini? Apakah kau sisa-sisa dari kuil King Yun dari masa itu? Hahaha. Aku mencari kemana-mana dengan sia-sia, hanya untuk menemukannya di sini. Karena kau adalah sisa-sisa dari kuil King Yun. Maka mari kita bertarung dengan hebat. Jika kau kebetulan menang, aku akan memberitahumu kebenaran tentang kehancuran kuil King Yun. Jika begitu kasusnya, aku punya alasan mengapa aku tidak boleh kalah. Tidak peduli tipu muslihat apa yang kau miliki. Hari ini aku akan menguliti dan mencincangmu. Nadamu sombong sekali. Aku tidak menyukainya. What? Kau benar-benar memasang jimat 5 petir di punggungmu? Mencoba menyerangku secara diam-diam? Kau sudah berkelebat 2 kali. Bahkan orang bodoh pun tahu kau suka melakukan manuver mengapit dan menyerang. Itu sia-sia. Aku telah berkultivasi ki selama ratusan tahun. Daoist Tianchu is back. You are so furious. Apakah masalah dengan Marquis Zenan sudah selesai? Marquis Zenan sudah mati. Dia memberitahuku rahasia kehancuran kuil King Yun. Aku hanya perlu bertanya padamu. Kau sudah tahu sejak awal, bukan? Jadi begitu rupanya. Akhirnya hari ini tiba juga. Karena beban itu telah diletakkan di pundakmu. Aku akan memberitahumu segalanya. Penyebab dari semua itu adalah karena dewa utama kuil Nona berbaju hijau mengembangkan pikiran iblis. Setelah mengetahui hal ini saat itu, semua faksi di Wei Cheng ingin melindungi Nona berbaju hijau. Karena di tangannya, dia memegang petunjuk menuju ramuan keabadian yang diimpikan semua orang. Hanya gurumu di kuil King Yun yang sangat menentangnya. Dia percaya pikiran iblis itu terlalu dalam. Dan semua orang di kota itu akan menjadi budak hantu. Mereka harus menyelesaikan ritual pembunuh dewa terlebih dahulu. Domain ini seperti malam dan tinta. Apakah ini domain iblis Nona berbaju hijau? Menutupi seluruh Wei Cheng di siang hari bolong.
Benar, dan kau akan segera menjadi sepertiku. Dan menjadi Buddha hantunya. Berkelana selamanya di alam hantu ini. Kepala biara kuil Jingwang yang terhormat. Menolak untuk melawan. Malah bersedia menjadi anjing suruhan dewa jahat. Mari kita lihat apakah aku tidak. Ah, Amitabha. Master. Pada akhirnya, kau menyerah pada pikiran iblis. Dasar biksu botak sialan. Bertobatlah. Master Huizen, Madam. Kalian, kemampuan kalian. Daoisli, biarkan aku yang membersihkan tempat ini. Kau pergilah hadapi wanita berbaju hijau itu. Putuskan akar iblis ini. Apa yang kau lihat? Simpan tenagamu untuk target utama. Serahkan masalah kecil ini pada kami. Pergilah. Semua jasa yang terkumpul sejauh ini. Ubahlah semuanya menjadi kekuatan manifestasi Dao Surgawi. Oh, Kimen Dunjia, Life Gate Open. Ah, ah, wanita berbaju hijau. Para bawahan menyedihkan yang kau kumpulkan terlalu lemah. Ada trik lain? Gunakan semuanya. Aku benci ini. Mengapa aku tidak memusnahkan kalian semua di kuil King Yun saat itu? Aku, sang dewa ini, akan menelanmu hidup-hidup. Ah, membunuhku? I'm burning 20 years of my lifespan today. Bahkan jika aku harus memanggil dewa sejati untuk melumpuhkanmu. Bagus, aku sudah menunggu dirimu terlibat secara pribadi. Warning, host is overdrawing lifespan. Kekuatan jimat pemanggil dewa berlipat ganda. Avatar dewa mayat hidup, maju ke tingkat penguasa surgawi hukuman petir. Aku tidak peduli siapa dirimu. Roh jahat dan sesat, memalsukan dirimu sebagai dewa. Hari ini, saksikan aku bertindak atas nama surga.